Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas TS2 kami ingin mempresentasikan perencanaan gedung baja kami, yaitu gedung kafe dan bakery 3 lantai, sebagai syarat untuk tugas besar struktur baja 2 yang diampu oleh Bapak Ashal Abdussalam STMT. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Elsa Rosiana dengan NIM 37, lalu Arifatul Mutmainah Febrianti dengan NIM 44. Kami dari kelas Teknik Sipil 2 semester 5. Untuk kriteria perencanaan, untuk spesifikasi bangunan, fungsi bangunan sebagai kedai kopi dan bakery, luas bangunan 200 meter persegi, jumlah lantainya 3, dengan tinggi lantai 4 meter. Untuk konstruksi atap dan penutup atap, kami menggunakan gable baja. Untuk pondasi, kami menggunakan pondasi footplate. Untuk spesifikasi bahan, menggunakan mutu baja BJ37 dan mutu beton 25 MPa, dan untuk mutu baja tulangan yaitu 240 MPa dan juga 270 MPa. Pertama, pembebanan terdiri dari beban hidup dan beban mati. Untuk beban hidupnya, totalnya adalah 0,479 ton per meter persegi. Kemudian untuk beban mati terdiri dari pelat, lapisan kedap air, Eternit atau plafon, ducting AC, tegel, spesi, dan pasir. Total beban matinya adalah 0,484 ton per meter persegi. Yang kedua yaitu kolom. Kolom baja merupakan komponen struktural dalam bangunan yang terbuat dari baja dan berfungsi untuk mendukung beban struktural dari lantai, dinding, atap, dan elemen lainnya. Pada umumnya, kolom baja tidak perlu ditutup dengan plester atau material penutup lainnya, seperti beton atau stuko, karena ada alasan tertentu yang mengharuskannya. Kami menggunakan kolom baja dengan profil H-beam 125 x 125 x 6,5 x 9. Kami menggunakan FY 270 MPa. Untuk beban matinya 4,84 kN, beban hidupnya 4,79 kN, dengan tinggi kolom 4 meter. Untuk VU yaitu 9,63 kN, MU-nya 13,472 kN, non-dimensionalnya 1,496 dan reduction factor-nya 0,32. Jadi kami menghasilkan actual stress lebih kecil dari buckling stress, yaitu 44,447 Newton per milimeter kuadrat, lebih kecil dari 86,4 Newton per milimeter kuadrat, yang artinya profil H-beam tersebut aman digunakan. Untuk rasio kelaksingan, dengan syarat KL per R kurang dari 4,71 kali akar E per FY. Dengan hasil yaitu 102,894 lebih kecil dari 128,19, yang berarti kolom tersebut merupakan kolom inelastik. Hasil FE dari kolom inelastik kami 186,256 dengan hasil FCR 147,184. Untuk kelelahan penampang, TTPN lebih besar dari PU. TTPN-nya sebesar 40,15 dan PU-nya lebih sebesar 13,472. TTPN itu adalah kekuatan struktur yang lebih besar dari aktual stressnya, berarti dianggap aman. Untuk beban di kolom atau beban luasan, itu kami memiliki luas 20 meter persegi. Untuk KD ekuivalen di kolom 96,8 kN dan KL ekuivalen di kolom 95,8 kN. Selanjutnya ada balok. Balok baja adalah suatu balok yang terbuat dari baja yang dapat menopang dek baja maupun papan beton pracetak. Balok baja struktural dapat digunakan dalam pembangunan rangka bermacam-macam struktur, baik bangunan satu lantai maupun gedung pencakar langit.
Untuk ukuran balok baja, kami menggunakan profil IWF 150 dikali 100 dikali 6 dikali 9 dengan ZX sama dengan 55,44 kN, SX 49,50 kN, kemudian bentang 5.000 cm, tegangan izinnya adalah 1,389 cm dengan Vmax lebih kecil dari tegangan izin sama dengan 1,229 cm lebih kecil dari 1,389 cm yang artinya aman. Kemudian bentang 2 4.000 cm dengan tegangan izin 1,111 cm dengan Vmax lebih kecil dari tegangan izin yaitu 0,787 cm lebih kecil dari 1,111 cm yang artinya aman. Yang keempat yaitu plat. Plat lantai. Bondek atau biasa disebut floor deck adalah bahan material berupa lembaran yang terbuat dari galvalum, berlapis, galvanis, atau aluminium yang digunakan untuk membuat plafon pengganti triplek. Selain itu, umumnya material ini digunakan untuk mengecor lantai 2 suatu bangunan yang disebut dengan metal decking. Pada plat lantai, kami memiliki bentangan 4 x 5 meter. Untuk LX sendiri adalah bentang yang pendek, yaitu 4 meter. Untuk LY, bentang yang panjang, yaitu 5 meter. Jadi, untuk mencari apakah plat itu adalah plat satu arah atau dua arah, itu dengan cara LY dibagi dengan LX. Di sini kami LY dibagi dengan LX sama dengan 5 dibagi 4. Hasilnya 1,3 atau lebih kecil daripada 2, yang berarti adalah plat dua arah. Kami memiliki tebal plat rencana yaitu 12 cm, untuk cover betonnya 50 mm, FC-nya 25 MPa, FY-nya 270 MPa. Dengan tinggi efektif itu 64 mm, untuk momen maksimal plat 1239,42 Newton. Untuk rasio tulangan seimbang, Rho B sama dengan 0,0461, rasio tulangan maksimal atau Rho max yaitu 0,03646. Untuk rasio tulangan minimal atau Rho min 0,002. Untuk plat lantai ini memiliki B 1000 mm, DX-nya 64 mm. Untuk MU atau MTX itu dipakai 1239,42 Newton, MN-nya 13.472 Newton. Untuk RN 0,378, untuk M besar sama dengan 12,71. Rasio tulangan yang diperlukan atau Rho perlu sama dengan 0,00141. Terus kita memakai floor deck Union W1000 M6 dengan jarak 200. Untuk luas tulangan yang diperlukan, AS lebih kecil dari AS min, yaitu 90,47 lebih kecil dari 128. Jadi kita memakai AS min. Kami menggunakan tulangannya berjumlah 4 buah dengan jarak 200 mm. Jarak tulangan maksimumnya itu 240 mm. Untuk luas tulangan terpakai, ASST lebih besar dari AS min, itu sama dengan 141,3 lebih besar daripada 128. Kami menggunakan tulangan M6 200. Selanjutnya adalah shear connector. Shear connector adalah bagian terpenting dari balok komposit yang menjadi penghubung antara balok baja dengan plat beton. Shear connector ini mentransfer gaya pada plat beton menuju ke balok baja serta mencegah gaya angkat vertikal pada permukaan hubungan baja beton. Untuk shear connector kami menggunakan profil IWF 150 x 100 dikali 6 dikali 9. Yang pertama, menentukan luasan, yaitu ASEC sama dengan 600.000 mm persegi, D 16 mm. Untuk menentukan yang pertama, untuk menentukan luasan yaitu
ASC sama dengan 600.000 mm persegi, D sama dengan 16 mm, ASST sama dengan 200,96, QN sama dengan 74,355 kN, dengan gaya geser horizontal VH sama dengan 724,68 kN. Yang pertama bentang 5 meter, memiliki jarak stud 72, kemudian jarak stud dalam luasan 70 buah, kemudian jumlah sirkonektor adalah 5 buah. Dan bentang 4 meter, jarak transversal sama dengan 96, jarak stud dalam luasan sama dengan 56 buah, dengan jumlah sirkonektor sama dengan 5 buah. Yang keenam yaitu sambungan baut. Sambungan baut adalah alat sambung dengan bentang bulat yang berulir yang salah satu ujungnya dibentuk kepala baut. Umumnya bentuk kepala segi 6 dan ujung lainnya dipasang mur atau pengunci. Jadi pada sambungan baut itu terdiri dari sambungan balok dan juga kolom dan juga sambungan balok dengan balok. Namun karena kami menggunakan sambung balok dengan profil 150 x 100 x 6 x 9, jadi kami hanya menghitung satu kali dengan hasil sebagai berikut. Untuk kekuatan leleh, theta Pn sama dengan 194,4 kN. Untuk sambungan baut putus, AB, yaitu 150 x 6 dengan hasil 900 Newton. Untuk theta Rn, diambil 37,014 kN. Untuk plat sobek, S-nya sama dengan 40 mm dengan LC 20 mm. Yang berarti jumlah bautnya itu sebesar 6 buah dengan jumlah barisnya yaitu 4 baris. Selanjutnya base plate. Base plate adalah plat baja yang berada di antara kolom baja dengan pedestal yang terbuat dari beton. Sambungan ini merupakan salah satu komponen paling penting dalam struktur baja karena berfungsi mentransfer beban dari seluruh struktur bagian atas ke pondasi. Untuk base plate, yang pertama kami melakukan perencanaan pedestal dengan profil H-beam 125 dikali 125 dikali 6,5 dikali 9. Kemudian tegangan yang terjadi Fp max sama dengan 13,3. Kemudian tegangan yang terjadi Fp max sama dengan 13,81 MPa. Fp terjadi sama dengan 4,939 MPa. Lalu Fp terjadi lebih kecil sama dengan dari Fp max. Kemudian kita mencari kekuatan perlu untuk base plate, yaitu M sama dengan 90,625 mm, N sama dengan 100 mm, lambda N sama dengan 31,25 mm, MPL 24.692,99 dengan TP sama dengan 25 mm. Dari base plate kemudian kami merencanakan fondasi. Perencanaan fondasi, kami memiliki daya dukung tanah 200 kN per meter persegi, massa jenis tanah 17 kN per meter persegi, kedalaman fondasi 2 meter, tebal fondasi 0,4 meter, tinggi efektif 0,35 meter, tekanan efektif tanah 183 kN per meter persegi. Lalu kami mencari pembebanan fondasi P sama dengan 40 kN per meter persegi, Mx sama dengan 0,6 kN, My sama dengan 0,4 kN. Kemudian momen inersianya Ix sama dengan 0,42,
IE sama dengan 0,08. AS pondasi sama dengan 0,5 mili. AS pondasi sama dengan 0,5 meter. Lebar kolom pedestal sama dengan 0,3. Kemudian tegangan yang terjadi pada tanah adalah 20,70, lebih kecil dari 183 kN per meter persegi, yang artinya aman. Kemudian tulangannya MU sama dengan 84,38 kN, M sama dengan 11,3 kN, Rn sama dengan 6,2, rasio tulangannya sama dengan P sama dengan 10,09, Pmax sama dengan 0,4786, Pmin sama dengan 60. Pmax lebih besar dari P, lebih besar dari Pmin. AS-nya sama dengan 7.350. Kemudian diambil tulangan D16 dengan jarak 200 mm dan ditemukan jumlah batang 9 batang. Untuk yang selanjutnya yaitu atap. Atap konstruksi baja adalah penutup atap atas suatu bangunan yang menggunakan rangka yang terbuat dari baja dengan kandungan karbon yang tinggi, sehingga lebih keras dan memiliki kekuatan tarik yang besar. Untuk dimensi struktur atap, memiliki mutu baja Fe360 dengan penutup atap zinkalum 0,4 mm, jarak kuda-kudanya 6 meter, kren tidak ada, kapasitas kren tidak ada, beban anginnya 25 kg per meter persegi. Untuk tegangan izin tanah, menurut PPIUG jauh dari pantai, yaitu lebih besar sama dengan 25 kg per meter persegi. Tegangan izin tanahnya 1,2 kg per cm kuadrat, dengan kedalaman pondasinya 1,5 meter. Untuk penutup atap dan dinding, yaitu beratap zinkalum 3 kg per meter kuadrat, dengan jarak holding maksimumnya 1,25 meter. Untuk beban cording, untuk coba lip channel C menggunakan 150 x 50 x 20 x 2,3 dengan beban cording sendiri 4,96 kg per meter. Untuk berat atapnya 3,75 kg per meter, beban air hujan 25 kg per meter. Lalu dijumlahkan menjadi 34,0 kg per meter. Beban orang P atau di tengah cording 100 kg. Beban angin untuk koefisien tekan 0, terus ki angin ke kanan negatif 6,25 kg per meter, untuk ki angin ke kiri negatif 12,5 kg per meter. Momen pada cording, untuk ki X atau pada X itu menggunakan ki cos A, untuk pada Y menggunakan ki sin A. Untuk beban akibat beban nantinya, ki X sama dengan 31,95 kg per meter, ki Y sama dengan 11,63 kg per meter. Untuk mx sama dengan 143,77 kg per meter, my 5,81 kg per meter. Karena sumbu Y adalah sumbu lemah, maka kita pasang trek stang untuk jarak 2 meter, jadi bentang cording yang 6 meter terbagi menjadi 3. Untuk cek tegangannya, mx total 284,73 kg per meter, my-nya 22,92. Lalu dijumlahkan untuk hasilnya 1378,89, yaitu lebih kecil dari yang hasil tadi, maka tegangan cording aman. Untuk cek kelanjutannya, tegangan totalnya itu lebih kecil daripada tegangan izin, jadinya lanjutan pada cording itu aman. Untuk pembebanan pada portal kabel, berat sendiri atap 18 kg per meter, berat sendiri cording 25,3 kg per meter, beban air hujan 120 kg per meter, berat sendiri baloknya itu pada sapnya, dengan hasil akhirnya 163,3 kg per meter. Untuk ki dalam arah vertikal sejumlah 174 kg per meter. Pada input dan output dengan sap bisa dilihat pada PPT. Nah, kami pada atap ini kan ada balok dan juga kolomnya. Untuk
profil baloknya menggunakan 150 kali 100 kali 6 kali 9 dengan data-data di atas. Lalu hasil pada kontrol tegangannya itu 0,893 lebih kecil dari 1, yaitu kontrol tegangannya oke. Untuk kontrol WX atau Delta Technique Group, itu digunakan momen tengah 982 kg/meter. WX-nya sama dengan 61 cm pangkat 3, yaitu dimensinya oke. Untuk kontrol penampang kompak, tekuk sayapnya hasilnya 5,56 lebih kecil dari 10,83, yaitu kontrol tekuk sayap oke. Untuk tekuk badannya, hasilnya 25 lebih kecil dari 106,67, kontrol tekuk badannya oke. Untuk angka kelangsingannya, itu awalnya hasilnya 409,3 lebih besar dari 200, makanya itu tidak oke. Sehingga dicari hingga menemukan pelat pengaku dengan tebalnya 10 mm 1/5 sehingga angka kelangsingannya 81,86 lebih kecil dari 200 ketemunya. Untuk kolomnya kami menggunakan profil 125 kali 125 kali 6,5 kali 9 dengan kontrol tegangannya 0,444 lebih kecil dari 1, yaitu kontrol tegangannya oke. Untuk kontrol WX itu 474 cm². Mohon maaf, WX sama dengan 474 cm pangkat 3, dimensinya oke. Untuk tekuk sayap juga hasilnya 8,01 lebih kecil dari 10,83. Kontrol tekuk sayapnya oke. Untuk tekuk badannya 49,21 lebih kecil dari 106,67, maka bisa disebut oke. Untuk kelangsingannya 125 lebih kecil dari 200, maka kontrol kelangsingan oke. Untuk pengaku tiap 2-3 meter. Yang ke-9 yaitu spektrum gempa. Ini adalah hasil dari mencari spektrum gempa di Desain Spektra Indonesia untuk daerah Yogyakarta dengan tanah sedang. Bisa dilihat hasil dari SS-nya 1,143, untuk S1-nya 0,5125 dengan periodenya 6 detik. Untuk SDS-nya 0,79, untuk SD1 itu 0,61. Selanjutnya hasil SAP 2000. Ini adalah hasil shear force diagram atau SFD. Kemudian ini adalah hasil bending moment diagram atau BMD. Kemudian ini hasil cek struktur. Ini adalah hasil gaya aksial. Nah, sekian. Terima kasih. Terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.